Kenapa ibu? Karena ibu melepas luar biasa. Saya ketika dilepas oleh ibu sekolah ke Mesir, habis dari Mesir pindah ke Maroko, habis Maroko baru pulang, sampai terlintas di pikiran saya, jangan-jangan aku ini anak angkat dibuang ke Afrika Utara. Setelah sekarang punya anak, lalu kemudian sekarang punya keluarga, baru saya katakan ke ibu saya, mak, aku tak tahan berpisah dengan anakku. Kok emak dulu tahan berpisah dengan aku? Apa emak tidak sayang sama aku? Sayang. Kenapa nggak pernah nelpon walau sekalipun? Nah, aku sayang, aku rindu. Tidak pernah dia menelpon saya sekalipun. Aku sayang, aku rindu. Kenapa tidak telepon aku? Kalau ku telepon kau minta pulang, pulang nanti jadi hantu. Aku ingin kau jadi orang. Alhamdulillah sekarang orang kan? Karena ada orang mengatakan kalau kakinya nggak nginjak ke tanah nggak orang. Ini kan malam ini tergantung ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai masanya Ibu Musa berpisah dengan anak, Allah mempertemukannya dengan skenario yang indah. Dihanyutkan anak ke sungai Nil. Ternyata di sana ada seorang ibu yang juga merindukan seorang anak karena sudah lama menikah tak punya anak. Ibu itu bernama Asia. Tapi jangan takut ngasih nama orang Asia. Malas lah ngasih Asia, nanti nggak punya anak. Asia lama menikah, tidak punya anak. Siapa Asia? Ketua Dharma Wanita, ibu PKK Fir'aun, istri Fir'aun namanya Asia, dan dia tidak punya anak. Ketika dia mandi di tepi sungai Nil, dia lihat ada kotak kayu. Di dalam kotak itu tidak tahu apa, dipanggilnya Satpol PP, dipanggilnya dayang-dayang. Hai kemari, tolong kau ambil kotak itu. Aku penasaran apa isinya. Mereka berenang, mereka tarik, mereka dekatkan ke tepian. Mereka buka itu kotak kayu. Mereka melihat ada, wow, amazing. Ada anak kecil yang lucu. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Akhirnya dibawa ke istana. Sampai ke istana, Fir'aun ketakutan. Inilah dia yang kulihat dalam mimpiku. Asia, ini dia. Allah mengabulkan doa perempuan yang solehah. Selama ini ingin punya anak, pagi petang minta anak, kasih aku anak, kasih aku anak. Ternyata perempuan yang solehah, kalau Allah kasih anak, tanpa hamil bisa punya anak. Makanya ibu, jangan khawatir. Tidak hamil bisa punya anak. Anak apa? Anak adopsi, anak angkat. Yang penting seringnya mandi ke sungai. Nampak kota, tarik. Ada ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, tapi yang lahir anak durhaka, anak melawan, anak pecandu narkoba, anak pesina. Tapi Asia beruntung, tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan, tidak pernah menyusukan, tapi punya anak angkat Nabi. Dialah perempuan yang doanya dikabulkan Allah. Engkau bukan anak kandungku yang lahir dari rahimku, tapi engkau adalah anak angkat lahir dari hatiku. Begitu kata seorang ibu ketika mengangkat seorang anak. Ibu kalau mau adopsi anak silakan, tapi keponakan ibu. Ibu tidak punya anak, adopsi anak keponakan ibu yang laki-laki. Kalau ingin adopsi perempuan, keponakan bapak. Sehingga nanti ketika dia dewasa, dia jadi mahram. Jangan ibu ambil anak laki-laki orang lain. Nanti setelah dia dewasa, dia tidak bisa duduk-duduk dengan ibu. Salaman pun tidak mahram. Yang paling bahaya, jangan ibu ambil anak angkat perempuan. Saya tahu, kita tutup bab itu. Ustadz nih kalau udah gitu membelok aja. Oke, kita tutup. Jangan lagi kita pancing-pancing. Ustadz kalau cerita itu kami pulang aja lah. Jangan. Karena parkir pun susah keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari risau Fir'aun. Ini pasti anaknya. Ini pasti dia. Aku curiga ini pasti dia. Ini pasti dia. Kata Asia, bukan mas. Saya sudah mau mengambil roti. Karena setan iblis mengarahkan tangannya. Roti. Tapi ternyata malaikat datang. Ditariknya kepada api. Akhirnya api itu yang diambilnya, dimasukkannya ke mulutnya.
maka ujung lidah Musa agak terluka sedikit. Makanya kalau dia bicara agak kurang lancar. Bahasa kitanya apa tuh? Celat, tidak lancar. Makanya dia selalu berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkan tidak lancar dari lidahku, yafqahu qauli, supaya orang paham pembicaraanku. Saya ceramah 45 menit dari jam 8.15, sekarang jam 9. Selama 45 menit ini lancar nggak bicara saya? Berarti nggak kena api dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengok bagaimana indahnya skenario Allah. Nah, Ustaz tadi katanya Allah mengembalikan Musa yang hanyut kepada ibunya. Ya, bagaimana cara? Ternyata Musa nangis pagi, petang, siang, malam. Nangis terus, nangis. Karena anak mau menyusu, nangis. Diadakanlah musabakoh, lomba menyusukan anak. Bukan musabakoh tilawatil Quran. Lomba menyusukan anak. Siapa yang bisa mendiamkan bayi ini akan tinggal di istana. Dites satu-satu. Ibu, silakan. Makin disusukan, makin nangis. Ada yang tes, susukan. Ternyata anak kecil, walaupun tidak kenal ibunya, walaupun tidak tahu ibunya, tapi ada rasa dalam hatinya, inilah ibuku. Anak kecil tidak pernah kursus menyusu. Anak kecil tidak tahu mana laki-laki, mana perempuan, tapi nalurinya berkata, inilah ibuku. Dan saya sudah tes anak saya waktu kecil dulu. Ambil, saya letaknya, gak mau dia. Belajar dari cerita Musa, betul nggak cerita Musa? Saya tes, nggak mau dia, tahu dia, ini lain bentuknya kata dia. Dipanggil perempuan satu-satu, susukan, nangis, nggak lulus, susukan, nangis, nggak lulus, susukan, nangis, sampai pada Yohanes. Silakan, dia dekati Musa, Musa diam, dia tahu mana. La taqafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih, jangan kau takut wahai Yohanes, jangan kau sedih, kau hanyutkan anak ke sungai Nil. Inna radduhu ilaiki, nanti anakmu yang hanyut ini akan kukembalikan. Waja'iluhu minal mursalin, kami jadikan anakmu nanti salah satu dari Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikembalikannya anak itu, bertemu anak dengan ibu. Maka ibu jangan pernah takut mengirim anak kemanapun. Dikirim Ustadz Zakaria, dikirim sahabat-sahabat saya, dikirim kami pulang. Walaupun kami tak kaya, walaupun kami tak hebat, walaupun kami tak artis, tapi bertemu lagi dengan ibu kami. Kami tak kaya, kami tak hebat, kami tak pejabat, tapi tak artis. Insya Allah artis-artis banyak juga yang minta foto sama kami. Kami tidak alim ulama, kami bukan kiai dan buya, tapi insya Allah anak-anak banyak juga yang belajar ilmu pengetahuan kepada kami. Akhirnya kami bertemu dengan ibu-ibu kami, ibu yang membanggakan kami bangga dengan ibu kami, belajar dari kisah Musa alaihissalam. Tapi ceritanya hijrah Pak Ustadz, karena Musa pun hijrah. Hijrahnya dari mana? Dia digembleng, dididik oleh Allah. Dari mana? Karena dia akan membawa hijrah dari Mesir menuju Palestina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling indah hidupnya daripada Musa. Tinggalnya di mana? Di istana. Ayah angkatnya siapa? Fir'aun. Ibu angkatnya siapa? Asia. Ada namanya dalam Quran. Luar biasa. Asia ada dalam Quran. Ya. Wa Maryam ibnata Fir'aun wa Maryam ibnata wa ibnata daraballahu mathalan lilladzina amanu ra'ata Fir'aun. Allah berikan contoh imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Istri Fir'aun termasuk salah satu perempuan salihah. Doanya luar biasa, tertulis dalam Al-Quran. Doa Aisyah tak ada, doa Fatimah tak ada, tapi doa Asiyah ada. Apa doanya? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu rumah di sorga. Wa najini min Fir'aun, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Wa amalihi, perbuatan Fir'aun. Wa najini minal qaumiz zalimin.
Maka ibu, kalau suami ibu agak macam-macam Fir'aun, bacakan doa ini. Insya Allah dia akan tenggelam di Laut Merah. Tentu kita tidak mendoakan yang tak baik. Mudah-mudahan suami-suami yang tidak baik, suami-suami yang belum sholat, selesai pengajian hijrah ini berubah sholat insya Allah. Ustaz Somad, alhamdulillah sejak mendengar pengajian Ustaz Somad, suami saya sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Jadilah daripada tak sholat sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata dia. Sholat ini tidak ada tawar-menawar. Ustaz Somad, dulu saya terima dia ketika ayah saya datang ke kamar. Anakku, itu ada laki-laki di luar mau meminang engkau. Engkau mau apa tidak? Dalam hadis dikatakan as-sukutu alamatur ridha. Kalau diam tanda setuju. Kalau anak gadis itu ditanya, anakku itu ada di ruang tamu mau meminang engkau, engkau setuju apa tidak? Kalau anak itu diam berarti tanda setuju. Dulu begitu. Sekarang anaknya jawab iya aja atau iya banget ya. Itu ada yang datang, nak, kau mau apa enggak? Sebentar ya pak. Dibukanya gorden, tengok, oh Alphard ya, Kap 70 nantilah, CB 100 apalagi. Dulu saya terima dia Pak Ustadz karena mobilnya besar, rumahnya megah, mobilnya mewah, duitnya banyak. Tapi setelah menikah baru saya tahu rasanya macam tidur sama babi hutan. Ya nggak sholat Pak Ustadz. Ini yang Ustadz ceritakan ini siapa? True story, kisah nyata. Ada di HP. Nama Pak Ustadz? Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Mudah-mudahan yang solihah-solihah mendapat suami yang soleh-soleh insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hijrah. Yang selama ini masih pacaran, mudah-mudahan setelah hijrah ini berhenti insyaallah. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi bonceng sana bonceng sini. Ini makanya Pak Bupati menyediakan besi di tengah ini. Ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki perempuan tidak boleh bersatu. Karena kalau sampai bersatu maka akan lahir laki-laki dan perempuan. Tak boleh. Tapi setelah akad nikah boleh. Datang walinya meminang. Ustaz Somad, saya sudah meminang berapa kali kok nggak diterima walinya ya Pak Ustaz. Kamu datang sama siapa? Saya datang sendirian. Datang sendiri ke rumah calon mertua. Bapak, aku ingin minang anak gadismu. Apa yang kau bawa? Segenggam cinta. Makanlah cintamu. Jangan datang sendirian. Kupesankan pada kalian yang lajang-lajang, jangan datang sendirian. Bawa backing. Kalau kau ikan teri, bawa ikan paus. Tanya dulu, bapakmu kerja di mana? Bapak saya kerja di kantor Pemda. Bawa Pak Bupati. Insyaallah pasti diterima. Ibumu hobi pengajian. Ya, siapa ustadznya? Ustadz Zakaria. Bawa Ustadz Zakaria. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ustadz. Siapa? Ini ada murid saya. Oh baik dia. Oh the best Bu. Nggak ada lagi. Insyaallah terima. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa nanti saya diterimanya. Pede sekali Ustadz. Ya bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu hari yang paling sakral, hari paling suci sekali seumur hidup. Mestinya calon menantu dipanggil dengan lembut oleh mertua. Hai menantuku. Iya Pak. Tapi hari itu begitu kejam, tak ada panggil memanggil, langsung pegang tangan. Aku nikahkan engkau dengan tangan aku dengan mahal tunai. Kenapa marah? Karena dalam keadaan. Akibat apa? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin gembong. Oleh sebab itu ini tanggung jawab kita bersama. Yang selama ini bonceng-bonceng setelah momen hijrah ini beralih. Tulis di ruang tamu besar-besar. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Di atas itu, di bawah tulis say no to bencong. Harus itu. Masjid-masjid harus buat program be a man. Jadilah laki-laki yang perkasa. Seorangnya sekarang banyak tempat latihan senam aerobik, tegak,
berotot. Tapi pas manggil, melambai. Panggil Pak Kapolres, panggil Pak Dandim, jadi instruktur. Buat acaranya Be a Man. Buat latihan karate. Ai. Walaupun awal-awal, ai. Harus kita selamatkan ya anak muda. Kalau tidak nanti mereka akan terkena LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. LGBT tidak bisa kita terima. Tapi katanya ada LGBT yang halal Pak Ustaz. Ada, laki gemuk, bini tipis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda harus kita selamatkan. Ustaz Somad ceramahnya selalu aja anak muda. Kenapa sih anak muda? Anak muda yang banyak godaannya. Saya udah tua digoda juga. Mana ada setan mau goda? Dari intai-intai malaikat maut. Setan itu menggoda anak muda. Kalau ada orang tua nggak sholat, itu bukan digoda setan, memang malas. Ustaz, ayah saya udah tua nggak sholat, digoda setannya. Kata setan, aku nggak ada goda dia. Dia aja memang tak sholat. Kalau anak muda memang digoda, karena masa expirednya masih lama. Kalau ini, terbasi banget. Syabun sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, hari itu tidak ada tenda, hari itu tidak ada atap kecuali naungan Allah. Siapa dia? Syabun, anak muda, fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Anak-anak muda pangkep yang datang malam ini. Allahu Akbar. Ustaz tahu anak muda dari mana? Dari genggaman salamnya. Tangan saya sampai sakit. Itu keluar. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Foto kita dulu. Orang tua mana HP-nya canggih. Anak-anak muda nih bangga. Saya mohon maaf kepada adik-adikku, anak-anakku, anak-anak muda yang bersemangat. Jangan sampai kalian patah semangat. Lanjutkan terus. Karena kalianlah yang akan melanjutkan tongkat estafet Pak Bupati, Pak Anggota DPRD di masa yang akan datang. Amin. Tapi tentu kalau mau kalian ambil nantilah setelah habis beberapa periode ini. Jangan sekalian kalian ambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah hijrah ini mudah-mudahan anak-anak muda kita betul-betul hijrah. Jangan hijrah setengah hati. Katanya hijrah jam 3 masih nelpon. Ya, tahajud ya. Apa ini? Katanya sudah hijrah. Ustadz, itu kan tahajud call. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan campur aduk. Kan ngajak tahajud Pak Ustaz. Kenapa engkau yang bangunkan dia? Mak dia kan ada. Nanti setelah nikah baru engkau yang bangunkan. Setelah berumah tangga, setelah akad, baru engkau yang bangunkan. Ambil air, percikkan ke wajah dia. Bangun! Itu kalau udah nikah 20 tahun. Tapi kalau pengantin baru kemana? Wake up my darling. Wake up my honey. Dibentangkannya sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini Kanda? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bangun mertua di samping. Suara apa tuh, Ma? Menantu kita tahajud. Masya Allah. Dibuka pintu, TV belum mati. Tengok menantu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, sampai masanya anak-anak muda ini juga yang akan membisikkan ke telinga kita saat kita sakaratul maut, meregang nyawa di ruang ICU. Pada saat itu mereka yang membisikkan, ayah, papa, mama,
Papa, papa, papa. Jangan panggil papa, kita makan sambal belacan. Ayah, jangan lupa la ilaha illallah. Menetes air mata dia, membisikkan kalimat la ilaha illallah ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Orang yang selalu berzikir la ilaha illallah mudah mengikuti la ilaha illallah, langsung mati. Tapi orang yang tidak berzikir la ilaha, bolak-balik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untung anaknya cerdas, diambilnya HP, ditunjukkannya. Ya, gitu. Oh, mati langsung. Selesai itu maknya nanya, gambar apa kau tunjukkan tadi? Bala 6. Cari ya, carinya di Google bala 6 gambar. Ini kan Pak? Iya. Kita kalau mau sakaratul maut nanti, apa yang paling sering kita lihat, apa yang paling sering kita dengar, apa yang paling sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Hati-hati yang sering memikirkan sinetron Korea. Hati-hati yang sering nonton Bollywood. Pas mau sakaratul maut. Tapi ibu-ibu yang sering sholawat, mirip tapi lain. Saya bisa nyanyi itu kan, nggak mau aja. Habis artis-artis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pikirkan yang baik-baik, positive thinking, dengarkan yang baik-baik. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu suami saya itu lagunya kalau di mobil, wow, lagu-lagu metal, lagu barat. Tapi setelah ngaji sama Ustaz Somad, CD-CD semuanya sudah dibuang, enggak disimpan di koper. Jangan disimpan, bakar semuanya, buang. Kalau disedekahkan Pak Ustaz, jangan, pahalanya ngalir. Ya kalau pahala, kalau dosa diputar di mobil lagu yang dia nggak ngerti, anak nggak paham, semuanya nganggu. What can I do? No woman no cry. Ibunya senyum pula tuh, dia nggak tahu arti lagu itu. No woman no cry. Tak ada perempuan, tak ada air mata. Berarti kalau ibu ada, nangis terus. Bob Marley. Oleh sebab itu maka ini penting, berubahlah. Yang selama ini lagu-lagu, berubahlah. Yang selama ini kalau menikahkan anak, lagunya sampai hati Ustaz Somad ya. Kemarin anak saya nikah, susah-susah saya antarkan surat undangan. Kenapa nggak datang? Saya datang Pak. Kenapa nggak ketemu? Saya nggak masuk. Kenapa Ustaz nggak masuk? Saya baru turun mau masuk, disambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Apa saya masuk? Langsung saya cabut pulang. Saya sudah mau masuk, saya lihat pentas penyanyi di atas pakai rok pendek. Saya takutnya kalau saya duduk di situ saya salah suap. Saya pulang. Andai saya masuk, saya ambil makanan, saya duduk di bawah, saya nengok. Jamaah bukan nengok itu, nengok mata saya. Bagus, saya pulang. Penyanyinya macam-macam, keyboard tunggal itu. Kadang roknya panjang, cuman resletingnya nggak ada. Dia joget di atas. Kita kan serba salah di bawah. Oh, nggak dilihat gratis. Oh, dilihat berdosa. Akhirnya bagus, saya pulang. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang keyboardnya keyboard tunggal, tapi lagunya religi. Lagu. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana ashtaqna lek. Ya, lupa pula. Bangga kita, ibu-ibu yang pandai lagu nasyid, naik ke atas nyanyi. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Salawat burdah, mantap. Tapi janganlah lagu-lagu yang sedih-sedih.
Tiba-tiba ada ibu-ibu satu mau nyumbang lagu, naik ibu sampai ke atas, bila Israel dah. Janganlah, kedua mempelai nangis. Katanya suara perempuan itu aurat Pak Ustadz. Suara perempuan itu katanya nggak boleh Pak Ustadz. Suara perempuan itu katanya haram Pak Ustadz. Loh, Korea tadi? Itu Korea tadi laki-laki apa perempuan? Perempuan, saya nggak ngelihat soalnya. Saya tadi nggak ngeliat, saya ngeliat ke sana aja. Soalnya kalau saya lihat situ jamaah nengok saya. Suara perempuan itu tadi. Perempuan nangis, nyanyi, baca Quran. Suaranya aurat. Sautul mar'ah aurat. Suara perempuan aurat. Suara perempuan aurat itu kalau suaranya mendayu-dayu, mendesah-desah, membangkitkan hawa nafsu. Itu yang bernafsu. Tapi kalau suara Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada nggak bapak yang bernafsu tadi? Kalau ada tadi bapak bernafsu, lapor. Ikat, besok saya bawa. Masa dengar suara perempuan ngaji bernafsu? Ibu punya grup nasyid, tiba-tiba nyanyi. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ada bapak-bapak, stop, aku bernafsu. Tapi kalau lagu-lagu mendesah-desah, mana contohnya Pak Ustadz? Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Kabigam coach kotahe. Nah itu baru nggak boleh. Makanya ibu kalau ada telepon masuk harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih Pangkau? Di mana itu Sulawesi? Itu jangan. Mana Pangkau? Sebentar ya. Itu yang membuat laki-laki di sana error. La takhda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Tidak boleh. Kenapa? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan berhasrat mendengar suara mendesah-desah. Jangankan suara ibu, suara mesin aja dia tak tahan. Pulsa Anda tinggal 300 perak lagi. Tidak memungkinkan melakukan panggilan. Aku bernafsu nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selesai momen hijrah ini betul-betul kita hijrah menjaga anak laki-laki kita dari godaan-godaan perempuan. Ibu perempuan, jaga penghormatan perempuan. Ibu jaga anak kita. Ustaz dari tadi kok ibu? Ibu yang menjaga anak perempuannya. Ibu yang menjaga anak perempuannya 24 jam. Adapun bapak pergi pagi, anaknya tidur. Pulang sore, anaknya udah tidur. Pergi subuh, anak masih tidur. Pulang malam, anak sudah tidur. Jarang di rumah. Siapa namanya? Bang Toib. Oleh sebab itu maka ibu yang menjaganya full. Kau sedang di mana? Pulang sama siapa? Jam berapa? Pulang duit mana? Mau kunci mobil mana? Pulang sama siapa? Tiba-tiba suatu hari HP anak tinggal di atas kursi. Ibu mau ngasih tahu dia, ibu telepon dia. Loh, kok nggak ngangkat? Lihat HP. Nama ibu di situ bukan Mama, bukan Umi. Siapa dibuatnya di situ? Security kejam. Nggak apa-apa. Lebih baik dia ejek sekarang. Lebih baik ibu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi dia akan menjadi pecandu narkoba. Betul? Daripada 20 tahun lagi dia menjadi pezina, perampok, garong, ditembak kakinya oleh pak polisi karena sudah melakukan tindakan kriminal. Lebih baik kita jaga sekarang. Kalau anak minta pisau, mama minta pisau, jangan main pisau, nanti tangannya luka. Banyak ibu tidak mau memberikan pisau kepada anaknya, tapi tidak banyak yang tahan tidak memberikan gadget, tidak memberikan HP, tidak memberikan mobil. Diberikan mobil untuk dia jalan sana, jalan sini, pergi sana, pergi sini, nabrak tiang listrik, mati. Iya kalau mati, kalau setengah mati, nauzubillah, ngumpul sama, kenal pot bagus-bagus di hitan.
imam baca ayat, makmum sedang sholat, di situ dia gas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata makmum? Mampus. Amin. 2 hari mati. Doa jamaah. Jamaah yang di situ banyak yang terkejut, dia benar. Mampus kau katanya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah siapa? Mungkin kenakalan remaja ada, tapi kenakalan orang tua luar biasa. Kita menjaga mereka. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, dari api neraka. Anak laki-laki jaga, jangan sampai pecah kepalanya. Anak laki-laki jaga, jangan sampai patah kakinya. Anak laki-laki bengkaknya di sini. Anak perempuan? Berapa pertanyaan ke Ustadz Somad? Ustadz, apa hukumnya menikahkan anak yang sedang hamil? Apa hukumnya menikahkan anak yang sedang hamil? Menikahkan anak yang sedang hamil, nikahnya sah. Pak Kua nggak perlu nanya, berisi atau kosong? Mohon maaf alim ulama, mohon maaf tuan-tuan guru, omongan saya tidak sopan, tapi fakta dan data harus dibicarakan. Nikah alam keadaan hamil sah, tapi setelah anak lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak yang lahir tidak boleh diberi bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Terserah, bin botol, bin kardus. 2, kalau lahir anak pertama laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Nanti adik yang perempuan kalau menikah, si abang laki-laki yang pertama tidak bisa jadi wali, karena bukan saudara seayah, saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, kalau bapak meninggal, anak ini tidak dapat harta warisan, karena tak ada hubungan nasab. 4, lahir anak pertama perempuan cantik jelita, usia 25 tahun, datang pemuda, meminang ingin berumah tangga, si bapak tak bisa jadi wali nikahnya. Ini kan anak saya, darahnya, rambutnya, air liurnya, sudah tes DNA di Singapura. Ini anak saya. DNA nggak laku mas bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Oleh sebab itu, ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan kasih besok hari Jumat, habis Jumat hari Sabtu, hari Sabtu sore dia sudah mulai datang. Miss call, kirim foto, kirim gambar. Oke, I am coming. Pak, saya bawa sebentar ya. Bawalah. Sampai subuh ya Pak. Nggak apa-apa. Dayus, la yadkhulul jannata dayus. Tidak masuk surga dayus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada anak gadisnya. Dibiarkannya saja. Harus tegas. Sebentar aja Pak. Tidak. Masuk dalam. Tidak. Sekali tidak. Sebentar aja mutar-mutar. Tidak. Masuk dalam. Pergi pulang sana. Pulang. Sebelum aku silap, aku ambil senapan angin belakang. Mau dia marah, terserah. Demi menjaga kehormatan. Lebih baik dia benci di dunia daripada Allah murka di akhirat. Lebih baik benci sekarang daripada nanti kita diminta tanggung jawab. Tapi bapak sama ibu harus kompak. Kalau bapak mengatakan tidak, ibu juga harus katakan tidak. Sekali tidak, katakan tidak. Jangan nanti bapak bilang sekali ya Pak, tidak. Sekali Pak, tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah mas. Ini yang merusak ini. Ini harus kita jaga baik-baik ini. Tidak boleh jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kalau dulu kita pernah lupa, kalau dulu kita pernah khilaf, kalau dulu kita pernah silap, kalau dulu kita pernah salah. Untuk anak-anak kita jaga. Memang betul-betul ini kita jadikan sebagai momen hijrah 1440, 1440. Kita berubah menjadi lebih baik lagi dalam menata anak-anak remaja, anak muda kita insya Allah. Amin. Tapi saya pernah ceramah di satu daerah. Ustaz Somad, ya, tolong nanti judulnya buat apa judulnya Pak? Kenakalan orang tua. Wah, Bapak salah. Betul Pak Ustaz. Gimana ceritanya? Rupanya itu di kampung, jauh ke pedalaman. Di sini orang kebun karet Pak Ustaz. Karet, iya karet, getah. Terus habis panen dia bawa pakai motor ke kota.
Terus sampai di kota karet dia jual. Habis dia jual, orang-orang tua ini masuk ke kafe untuk mencari anak-anak gadis. Loh, kok bisa gitu Pak? Karena masa muda kurang bahagia. Setelah tua ingin mencari kenikmatan. Karena di situ banyak gadis-gadis cantik yang membuat dia menitikkan air liur. Kalau dia pulang ke rumah, dia lihat istrinya menitis air mata. Jadi saya macam-macam menghadapi masyarakat. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, banyak ketemu jamaah macam-macam isi curhatnya. Tapi malam ini tak ada request. Malam ini judul ceramah ada request, tidak ada sama sekali. Siapapun tak ada. Tadi Pak Bupati sudah ngomong, jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bingung juga tadi. Kenapa jamaah di sini bisa fokus kemari, lalu jamaah sana ngelihat apa? Rupanya ada pentas. Ada ustadz yang lebih besar di sana. Dan mereka lebih fokus ngelihat ke sana. Lebih baik ngelihat ini, lebih putih kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah dalam masalah pendidikan insya Allah kita lakukan. Hijrah dalam masalah ekonomi, mudah-mudahan ekonomi Pangkep lebih baik lagi di masa akan datang. Kalau sudah ekonominya baik, maka insya Allah masyarakat pun baik, beragamanya baik, bisa buat acara besar meriah seperti ini kan karena ekonominya baik. Kalau ekonomi tidak baik, mana mungkin mikrofon bisa baik seperti ini. Sound sistemnya mantap. Berapa kali saya ceramah nggak jadi ceramah. Assalamualaikum. Mantap, luar biasa. Pernah pula ada rekaman, coba tengok rekaman saya di YouTube, gelap. Ustadz Somad, gelap, enter. Nggak ada lampu sama sekali. Saya disuruh ceramah, macam ceramah depan hantu aja rasanya. Tapi malam ini terang benderang, lampu kuning, lampu putih, cahaya terang benderang. Nah ini tema mantap semua, pentasnya luar biasa. Ini karpetnya, ini karpet masjid nampaknya nih. Dengan kearifan lokal dalam bingkai syariat Islam. Kearifan lokal itu apa Pak Ustadz? Saya mau kasih contoh kearifan lokal ya. Yang tidak, kearifan lokal itu artinya ajaran daerah kita yang tidak ada diajarkan Nabi Muhammad tapi baik. Mana contohnya? Tadi sebelum saya kemari, saya gini dulu. Itu Nabi nggak pernah ngajarkan. Mengginikan tangan, Bapak Ibu pergi nanti ke Makkah, ke Madinah, ke Arab, ke Mesir, ke Maroko, nggak ada orang Arab itu tahu gini. Nggak ada. Itu Ustaz belajarnya di mana? Mahabharata. Aja tumsara tuh hele morkale fukir periar ke mudasang. Itu artinya kearifan lokal. Kalau ada orang tua, orang Arab coba lihat kalau ada orang tua, dia jalan aja gini. Tapi kearifan lokal mengajarkan orang tua. Siapa? Itu artinya kearifan lokal. Dalam bingkai syariat Islam, kearifan lokal tapi harus sesuai ajaran syariat Islam. Mana tahu nanti ada keajaran kearifan lokal mengajarkan kalau ketemu laki-laki perempuan cipika-cipiki. Nah, itu nggak bisa karena ada syariat Islam. Makanya kalau ada yang laki-laki mau salaman sama saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi beberapa anak gadis, Ustaz. Kenapa? Salaman kan kearifan lokal, betul. Tapi bingkai syariat Islamnya harus dijaga. Li'ayyutina ala rasi ahadikum, diambil paku dari neraka jahanam, ditusukkan ke kepalamu. Khairun, lebih baik min antamus sayyada mur'atin la tahillu lahu, daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Adik-adik jangan tersinggung. Kalau mau ulurkan tangan tiba-tiba saya gini. Ada juga kadang orang kalau nenek-nenek mau salaman seperti gini. Kalau anak gadis, oke. Jangan. Justru yang nenek-nenek kita salam. Karena nenek-nenek tidak membangkitkan syahwat. Itu pun hati-hati juga. Sekarang ada penyakit namanya suka sama nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Makanya kalau ada nenek-nenek salaman sama laki-laki lama, hati-hati. Sakit ya. Dengan kearifan lokal dalam bingkai syariat Islam, kita menyongsong tahun baru Islam.
Nah, ini menyongsongnya ini. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari ini nyongsong namanya. Menyongsong Hijriah menuju pangkep yang lebih berkarakter dan religius. Karakter artinya berakhlakul karimah. Religius yang lebih beragama. Kenapa panitia pakai karakter religius? Nah, ya pakai Inggris kan. Orang kalau terlalu banyak makan keju memang gitu. Berkarakter, religius. Kau makan apa tadi? Ayam goreng. Ah, kampungan. Kau makan apa? Fried chicken. Fried. Goreng. Chicken. Ayam. Sama. Kualinya sama. Minyaknya minyak jelantah juga. Berkarakter dan religius. Itu. Ustaz Somad ngejek pakai enggak, nama saya juga pakai itu kok. Abdul Somad LCMA. Itu kan dari Inggris itu. LC artinya licence. Licence artinya izin, lesen. LC lesen. Orang ini sudah dapat izin untuk ceramah. Jadi kalau ada orang nolak ini, wah, orang udah dapat izin. MA itu Master of Art untuk S2. Jadi LCMA. Jadi jangan sampai salah gunakan. Karena saya dulu pernah waktu haji ada bidan di situ. Bidan ini nanya saya, Dek, dari Kairo ya? Iya. LC itu apa artinya? Sebelum saya jawab, dijawab sama kawannya. Lobai celaka. Lobai itu artinya pakai topi putih. Celaka karena akhlaknya tak baik. Wah, salah itu saya bilang. Legend itu artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah. Untuk apa ditulis itu? Dulu saya nggak mau tulis-tulis itu. Jangan tulis. Buat Ustaz Somad aja. Sampai akhirnya suatu hari saya beli koran. Di halaman belakang Ustaz semua isinya. Ustaz jual obat kuat. Wah, ini bahaya. Dan jangan kalau saya cuma Ustaz nanti orang minta obat kuat. Nah, untuk membedakan Ustadz obat kuat dengan Ustadz ceramah, itulah maka dibuat LCM. Itu perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaikan dalam bidang ekonomi sudah mantap. Perbaikan dalam bidang pendidikan anak sudah. Hijrah ekonomi, hijrah pendidikan. Perbaikan hijrah politik. Ini dia. Ustadz bicara politik apa lagi? Bupati kan sudah. DPR tanggal 17 April 2019. Ustadz bicara presiden? Enggak. Saya bicara DPR. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Perbaikan. Pilihlah yang peduli pada umat. Saya tak sebut nama. Saya tak sebut partai, saya tak sebut nomor, saya tak sebut warna. Silakan, siapa saja. Tapi ingat, yang peduli pada pengajian. Allahu Akbar. Maka tengok, peduli dia pada pengajian, peduli dia pada pendidikan anak-anak, peduli dia pada pondok pesantren, peduli dia pada ibu-ibu, peduli dia pada bapak-bapak, peduli. Pilihlah dia. Peduli dia pada masjid. Tapi pedulinya memang dari sejak sekarang. Jangan waktu Maret saja nanti. Maret, April. Kenapa ibu pilih dia? Saya pilih dia Pak Ustadz. Kenapa? Dia sudah ngasih saya sarung Pak Ustadz. Ustadz kok nyinggung sarung sih? Saya dapat juga. Sering saya dapat. Tapi saya nggak pakai. Karena di ujungnya ada tertulis coblos nomor. Kalau baju kaos orang nggak ngasih karena nggak saya pakai. Tapi kalau sarung dia kasih. Boleh nggak Ustaz ambil? Oh, saya selalu ngambil. Tapi nggak saya pakai. Saya serahkan lagi ke panti jompo, anak yatim, panti asuhan. Ambil sarungnya, jangan coblos orangnya. Tapi saya yakin di pangkep yang ekonominya mapan nggak bakalan laku orang ngasih 100.000. 100.000 haram. 1 juta? Banyak tuh. Makanya kalau ada telepon nanti tiba-tiba datang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih Pak? Dari Pangkep. Mau nanya apa? Ini Ustadz, ada yang ngasih saya uang 100.000. Boleh nggak saya terima? Jangan. Tapi kan tolak bala yang ada tolak duit kan nggak ada Pak Ustadz. Iya juga ya. Ambil. Tapi serahkan ke masjid.
Serahkan ke panti asuhan. Saya sudah dipaksa Pak Ustadz. Gak apa-apa, jangan coblos, pilih yang baik-baik. Kalau 1 juta Pak Ustadz, haram. 5 juta, haram. Kita bagi 2 Pak Ustadz. Tunggu, saya istiqoroh. Kau bawa uang haram, belikan ke beras, pulang ke rumah, beras dicuci masuk rice cooker, habis itu dipencet 1 jam mendidih jadi nasi, nasi dimasukkan ke piring, disuapkan ke anak. Lidah anakmu makan haram, setelah itu berubah menjadi darah. 1 piring nasi jadi setetes darah, darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Otak anakmu hitam gara-gara makan haram. Ayatnya kau hafal, nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun hitam dosa karena makan haram. Anak berdoa, ya Allah selamatkan papa, selamatkan mama, selamatkan ayah. Doanya ditolak, kenapa? Karena makan haram. Oh kalau gitu nggak usah belikan makanan Pak Ustadz, teh botol aja. Asrabuhu haram, doanya tak dikabul. Oh lontong haram, teh botol haram. Kalau gitu beli ban mobil aja. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Mobil, motor, sepeda, pakaian, kain haram. Jadi kalau gitu gimana Pak Ustadz? Kalau diserahkan ke panti jompo anak yatim fakir miskin, itu kan haram. Mengembalikan uang umat kepada umat. Ini uang umat, milik umat, balikkan ke umat. Bukan niat sedekah. Kita bukan mensedekahkan duit haram. Nah, fakir miskin, ambil uang ini, kau berikan ke panti jompo, pergi ke panti yatim. Bapak ketua yatim, ya, berapa anak yatim di sini yang belum bayar uang sekolah? Berapa semuanya? Ada 100 Pak. Keluarkan. Bapak mau bantu semua? Enggak, 2 orang aja. Ini ada duit 200 ribu. Gitu. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit banyak, tinggal tak berkesan. Saya sudah ceramah 90 menit. 90 menit tadi katanya ada penggalangan dana untuk Lombok. Sudah 90 menit ceramah kota tidak ada. Baru saya paham rupanya dipangkep orang sedekah tidak lagi pakai kotak, langsung transfer. Luar biasa. Langsung transfer. Ustaz Somad, kami nggak main lagi pakai kotak. Langsung transfer Ustaz. Makasih. Berapa? Langsung tertulis 5.000. Maaf di luar tema Pak Ustaz. Apakah sholat boleh diganti yang bolong yang tidak dilaksanakan karena ada kegiatan? Kalau atasan yang nelpon, ya Pak, siapa? Iya Pak, iya Pak. Oke Pak, sebentar Pak. Oke Pak, iya Pak. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayyalas shalah, kalian aja duluan lah. Kau katakan Allah Maha Besar. Kalau atasanmu yang menyuruh, maka kau katakan, ya saya datang jam 8. Tapi kalau Allah yang menyuruh, sholat maghribmu hampir azan isya, sholat zuhurmu hampir masuk asar, kau katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, gombal. Saya bangga pakai seragam polisi, pakai pistol. Apa kata dia? Di depan mata saya mendengar dengan telinga saya. Atasan saya memanggil, saya tidak takut. Itu panggilan manusia. Mau rapat, mau apapun, saya takut pada Allah. Kapolda Sulawesi Selatan. Viral video. Padahal polisi itu pakai pistol besi lagi. Ini baru pistol lain. Udah main-mainkan sholat. Oleh sebab itu yang taubat, kalau preman-preman taubat, sholatnya yang lama-lama tinggal kemarin wajib diqadha, dibayar. Cara membayarnya setelah sholat isya, maka sholat isya sekali lagi, usolli fardal isya arba'a raka'atin qadha'an. Qadha, sholat itu adaan, qadha'an. Besok habis subuh Pak Ustadz, jangan diqadha di masjid, nanti ketahuan. Oh.
Pulang ke rumah baru qadha, usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan. Berapa lama? Ya, kamu preman berapa tahun? 20 Pak Ustaz. Qadha lah 20. 2018 lunasnya 2028. Mudah-mudahan Israel datang lebih cepat. Lebih cepat lunasnya. Kalau boleh bagaimana cara niatnya? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadhaan. Doa agar supaya cepat dapat jodoh. Usolli sunnatal hajat. Yang belum nikah. Usolli sunnatal hajat. Aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Hajatnya dalam hati, gak perlu disebutkan. Apalagi yang muda-muda sholat besok di masjid. Usolli sunnatal hajat dengan si Anu anak Pak Haji. Tapi dengar, anakku itu kata dia. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat rakaataini. Allahu Akbar. Kapan doanya? Di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah waktu sujud terakhir. Allahu Akbar. Makanya kalau masuk masjid jangan tidur-tiduran. Ini tidur-tiduran telungkup pas di tempat sujud. Besok ada orang sholat tuh liur basi. Ini karpet bersih. Makanya dari tadi saya nggak berani juga nginjak di sini. Tempat orang sujud, bengkak kaki kita nanti. Nah, di sujud terakhir. Boleh saya ucapkan doa saya Pak Ustadz di sujud terakhir? Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati aja. Karena kalau sampai kau sebutkan bahasa Indonesia dalam sholat, sholatmu batal. Sujud terakhir, anak si Anu batal. Dalam hati aja. Selesai sholat baru kau berdoa. Ya Allah, tolong kirimkan angin cinta ke dalam hatinya ya Allah. Tapi kalau dia tak nerima juga, kirimkan angin puting beliung. Akan sama dengan sekalian. Jangan, nggak boleh mendoakan yang tak baik. Kalau memang dia jodohku, lembutkan hatinya. Tapi kalau tidak, ganti dengan yang lebih the best lagi daripada itu ya Allah. Lebih cantik, lebih putih, lebih pokoknya lebih semuanya. Kalau tidak juga dapat, entahlah payah kali pun ini. Sulitkah bagi Allah menemukan engkau dengan jodoh? Innama amruhu iza arada syai'an aykula lakum fayakun. Setelah ketemu, apa kata Presiden Soekarno? Aku tak mencarimu, kau pun tak mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Begitu. Tapi setelah jumpa, sebelum itu gelap juga. Doa agar supaya pokoknya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keimanan. Perkenalkan Ustadz, nama saya tak boleh sebut nama. Pertanyaan saya, untuk apa Allah memberikan kita kehidupan tapi pada akhirnya kita dimatikan? Iya juga ya. Untuk apa kita hidup toh pada akhirnya mati juga? Bagus kita mati sekarang. Mantap pertanyaannya. Jawabannya anakku, adikku, buka surat Al-Mulk juz 29. Surat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati, wal hayata. Allah menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diciptakannya hidup dan mati untuk melihat siapa yang beramal. Diciptakannya Pak Bupati hidup, ditengoknya amal Pak Bupati. Diciptakannya hidup Pak DPRD hidup, dilihatnya amal Pak DPR. Diciptakannya hidup bapak-bapak kepolisian TNI, sesuai dengan amalnya. Ini casing saja. Casing DPR, casing Bapak Kepala PN Pengadilan Negeri, casing Pak Camat Bupati, casing Bapak Ketua MUI, casing Ibu dan Bapak. Hidup ini digunakan untuk beramal. Kira-kira mana amal yang paling afdol? Amal Bupati apa amal Ustad? Banyak yang ragu. Sekarang saya kasih contoh. Ustad sama Bupati. Ustad, bersedekahlah, bersedekahlah. Ustaz, kalau bupati enggak, pegawai-pegawai sedekah ya, kalau enggak non job.
Kira-kira mana duit yang paling banyak dapat? Bupati kan? Mana yang paling afdol amalnya? Ustadz apa bupati? Yang nggak jawab non-job. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif dakwahnya? Ustadz apa polisi? Saya masuk ke masjid, terlambat nih hari Jumat, macet, masuk masjid. Sop paling belakang, anak-anak banyak. Begitu saya masuk, anak-anak ketawa. Tiba-tiba masuk polisi. Polisi pakai baju seragam. Anak-anak diam semua. Mana yang lebih efektif? Ustadz apa polisi? Artinya baju kita, seragam kita itu hanyalah sarana, tapi isinya adalah amal. Kenapa anak-anak itu takut? Karena dia pakai pistol, walaupun pelurunya tinggal. Ustadz Somad orang nggak takut, ngapain dia kurus? Mana mereka takut? Oleh sebab itu anak muda, kau mau jadi polisi silakan, kau mau jadi tentara silakan, kau mau jadi bupati silakan, tapi jadikan itu sebagai alat untuk beramal. Amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, rugi. Siapa yang tak rugi? Kecuali illalladzina amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, bukan soman. Ala hazihin niyah, jam 10 kurang 10. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. 15 menit lagi pas 2 jam. Inilah ceramah terpanjang. Dari rasa kesemutannya sudah terasa. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tiha rizquha min kulli makan. Jadikan Pangkep negeri yang aman, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk senantiasa beramal ibadah dengan jabatan mereka ya Allah. Allahumma ja'alkum minal mukhlisin al-aminin. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik, mengiringinya dengan amal-amal yang baik ya Allah. La tada' lana zamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ja'al yaumana khairan min amsina. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina. Jadikan Pangkep negeri yang aman, jauh dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Jauhkan mereka dari riba, jauhkan dari zina, jauhkan dari ria, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan dari segala yang mungkar, yang merusak ya Allah. Allahumma ja'alhum minal hafizina wal hafizat. Jadikan mereka para penghafal Al-Quran. Al-Khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan aman, ambil pungut sampah semuanya, jaga ketertiban kebersihan, jangan lupa saling mendoakan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan-kesilapan. Selamat tahun baru Hijrah 1440. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah tabligh akbar berbahagia. Dengan usainya tausiah Ustaz Abu Somad yang diiringi dengan doa, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara tabligh akbar kita pada malam hari ini.